Perkenalkan, nama saya Miftahul Usna dari kelas 12 Pemasaran A. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang restorasi Meiji. Yang pertama, latar belakang dan tujuan dari restorasi Meiji. Restorasi Meiji yang berlangsung antara 1866 sampai 1869 dilatar belakangi oleh kondisi Jepang saat itu yang mengalami krisis ekonomi dan politik akibat kebijakan Keshogunan Tokugawa. Oleh karena itu, salah satu tujuan restorasi Meiji adalah untuk melawan Keshogunan Tokugawa dan mengembalikan kekuasaan Jepang pada kaisar. Nah, apa sih restorasi Meiji? Restorasi Meiji dikenal juga dengan sebutan Revolusi Meiji atau Pembaruan Meiji, adalah serangkaian kejadian yang berpuncak pada pengembalian kekuasaan di Jepang kepada kaisar pada tahun 1868. Restorasi Meiji menandakan jatuhnya Keshogunan Tokugawa dan menjadi awal kebangkitannya negara Jepang. Pembentukan aliansi antara pemimpin domain Satsuma dan Kido Takayoshi, pemimpin domain Koshu, merupakan titik awal restorasi Meiji. Keduanya mendukung Kaisar Komei, ayah dari Kaisar Meiji. Aliansi ini dicetuskan oleh Sakamoto Ryoma dengan tujuan melawan Keshogunan Tokugawa dan mengembalikan kekuasaan kepada kaisar. Pada tanggal 3 Februari 1867, Kaisar Meiji naik tahta setelah wafatnya Kaisar Komei pada 30 Januari 1867. Semasa restorasi Meiji, feodalisme Jepang secara perlahan-lahan digantikan oleh ekonomi pasar dan menjadikan Jepang sebagai negara yang dipengaruhi negara-negara barat hingga kini. Nah, coba perhatikan foto tersebut. Foto tersebut merupakan foto ketika masa-masa restorasi Meiji. Kebijakan Sakoku, yaitu di mana orang Jepang tidak boleh pergi ke luar negeri, begitu pula sebaliknya. Upaya menutup diri juga dilakukan dengan melarang peredaran buku-buku berbahasa asing. Alasan utama penerapan kebijakan Sakoku adalah Tokugawa khawatir Jepang akan mendapatkan pengaruh buruk dan dikuasai oleh pihak asing. Tokoh restorasi Meiji. Selain Kaisar Meiji, berikut ini beberapa tokoh penting selama restorasi Meiji. Yang pertama, Saigo Takaromi, pemimpin Satsuma. Yang kedua, Kido Takayoshi, pemimpin Choshu. Yang ketiga, Sakamoto Ryoma, pencetus aliansi Satsuma dan Choshu. Dan yang keempat, Fukuzawa Junichi, modernisasi pendidikan. Dampak restorasi Meiji. Dampak positif restorasi Meiji dalam berbagai bidang. Yang pertama, sistem feodalisme dihapuskan dan digantikan dengan sistem daerah administrasi atau prefektur. Yang kedua, Jepang berhasil merumuskan undang-undang yang konsepnya menyerupai undang-undang di negara-negara Eropa. Yang ketiga, Jepang yang awalnya negara agraris menjadi negara industri. Yang keempat, Jepang yang awalnya dikenal sebagai negara terbelakang berubah menjadi salah satu negara maju di Asia bahkan di dunia. Yang kelima, modernisasi fasilitas transportasi dan komunikasi untuk memperlancar aktivitas sosial ekonomi dalam negeri. Dan yang terakhir, Jepang tumbuh menjadi salah satu negara di Asia dengan militer terkuat dan termodern pada awal abad ke-20. Restorasi Meiji juga memiliki pengaruh negatif sebagai berikut. Yang pertama, hilangnya hak-hak istimewa dari golongan-golongan tradisional di Jepang seperti daimyo, tuan tanah, dan samurai. Yang kedua, munculnya Jepang sebagai negara imperialis pada Perang Dunia Kedua. Dan yang terakhir, Jepang mampu menduduki Cina pada 1931, Korea pada 1930, kemudian Hong Kong dan Indonesia pada 1942.
Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.